Kalau kita membeli buku palsu, ya kita tahu hak ciptanya bukan punya dia. Seperti kamus, misalnya tadi ilustrasi kamus induk itu Pak Ustadz, dipalsukan. Dan sekarang orang kan beli, gue beli di Shopee aja murah. Tapi kita tahu penulis aslinya bahwa itu buku palsu. Itu terhadap kita bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita berdosa atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Ya begini ya, orang membeli itu mesti berhati-hati. Ya, jangan asal murah. Justru kalau murah, kita harus curiga kalau itu adalah bajakan. Ya, beli bajakan tuh haram hukumnya. Ya, menjualnya haram, membelinya haram. Ini mau pelatihan Granada, belinya di Shopee, bukunya udah bajakan, kamusnya bajakan. Ya, tuh. Meskipun penulisnya biarin aja, tapi itu cukup menyakitkan. Ya, itu haram hukumnya. Ya, itu tidak berkah. Nggak bakal berkah. Ilmunya nggak bermanfaat. Ya. Syukran Ustadz, jadi pelajaran buat saya dan teman-teman. Iya, maaf. Ustadz, sekali lagi boleh Ustadz? Boleh, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang tidak ori, yang palsu tadi Ustadz. Itu saya waktu sekolah Ustadz kan. Kalau membeli atlas anatomi itu kalau yang asli sangat mahal. Dengan keterbatasan ekonomi orang tua untuk kuliah, ada yang bajakan Ustadz atau kalau nggak dibeli kita butuh, dibeli yang asli nggak mampu orang. Itu gimana tuh Ustadz? Kalau zaman dulu kan nggak ada Shopee Ustadz ya, nanti dibeli di mana tuh, kalau di Jakarta tuh ada yang beli buku, ada yang buku second, ada yang buku apa gitu Ustadz. Ya, hukumnya tidak bergeser, hukumnya haram tetap. Ya. Halo? Ya Ustadz. Membeli barang haram gimana? Ya, kecuali kalau tidak beli jadi mati, itu baru darurat. Ya, pintunya cuma satu, darurat. Ad-daruratu tubihul ma'dharat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Daruratnya sampai mana? Tapi terkadang ya tidak sungguh-sungguh. Ya, kalau sungguh-sungguh berapa nih harganya? Harganya misalnya 2 juta. Aduh, nggak ada duitnya. Ya, nabung. Zaman sekarang ibu-ibu pakai HP harganya 5 juta, 6 juta. Tapi untuk Ibnu Katsir maunya yang bajakan, misal. Ya, nggak benar. Ya Bu, itu orang nulis tuh bersusah payah. Ya, Ibu bisa bayangin, misalnya nulis kamus 7 tahun saya nulis. Dibajak begitu, itu kan kejahatan, kriminal gitu. Iya, ya kalau dulu itu kan alasannya itu Ustadz, uang aja kami cuma 35.000, harga buku 2 juta, udah nggak sanggup. Ya, apalagi buku kedokteran ya Bu. Ya, itu Ustaz. Ya Ustaz. Sekarang tobat aja lagi. Ya, jadi sekarang perhatiannya, jadi Shopee itu toko yang patut dicurigai. Ya. Patut dicurigai, misalnya kan ada ya baju gamis perempuan harga normalnya 750, kemudian dijual 150. Pada beli orang, bagus. Tuh, tapi dicuci sebentar udah ngelinting. Itu nipu sebenarnya. Ya. Dia nipu pembeli dan mematikan yang asli. Tuh, makanya orang jualan itu harus jelas. Ya. Ini harga murah, ini tiruan. Ya, ini tiruan. Meniru bahannya seperti ini supaya orang beli itu nyaman. Tapi orang maunya ditipu sih. Orang Indonesia ini beli maunya ditipu gitu.
Ya, sekarang orang, waduh, beli ya waktu pertama dipakai, di foto sih bagus ya, di foto bagus, di videonya bagus. Nah, begitu sampai di tangan kita ya foto-foto asli dari barang yang mau dijual itu. Sampai di rumah ya bahannya berbeda dengan yang harga 750. Ya, bahannya berbeda. Jadi dia telah menipu pembeli dan telah menjatuhkan barang yang asli. Orang jadi nggak beli yang asli. Ya, kecuali orang yang paham yang mau beli. Gitu ya. Kalau tadi katakan Ustaz, ini toko buku. Kalau ini yang asli harganya segini. Kalau ini yang KW misalnya gitu Ustaz, harganya segini gitu. Itu kan artinya tidak menipu kan Ustaz? Iya, dia jelaskan kalau ini bukan asli bukunya, harganya lebih murah. Nggak ada. Misalnya itu kasus buku-buku saya ya, kamus induk. Nggak ada dia katakan ini palsu, ini bajakan. Dan kalaupun tidak dia terangkan, orang yang membelinya harus ngerti kalau itu pasti bajakan. Nggak mungkin saya jual harga 210, dia jual harga 50, apaan itu? Nah, maksud saya itu Ustaz, kita kan belinya bukan online gitu. Langsung ke toko. Di tokonya itu yang ini yang asli segini harganya. Kalau ini yang bajakan segini harganya. Kalau gitu gimana Ustaz? Ya, dia menjual bajakannya haram dia. Oh, gitu. Dia telah menolong orang yang membajak. Ya. Kita membelinya telah mendukung bajakan juga. Jadi mestinya para pembajak itu di penjara supaya jerah. Tapi bekerja sama dengan kejahatan jatuhnya jadi. Itu namanya tolong menolong kejahatan. Ya, Ustaz. Ya. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi. Saya dengan menulis kamus, saya dapat pemasukan, saya bisa kasih makan anak-anak. Oke, Bu. Bisa saya sekolahkan anak-anak. Dengan kamus ini dibajak sana-sini, orang nggak beli kamus saya. Anak saya kelaparan. Ilustrasi. Bukan itu kejahatan. Ya, kejahatan yang luar biasa menurut saya. Dan itu saya rasakan. Ya. Paham, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman dulu kan Ustaz, buku-buku yang dipakai oleh kakak turun ke adik Ustaz. Itu bagaimana? Jadi nggak beli lagi. Iya. Kalau sekarang udah nggak bisa. Mestinya begitu, jadi tidak diproyekin. Iya. Karena kan setiap tahun. Setiap semester bahkan. Kemarin berbeda dengan yang tahun ini. Iya. Itu juga nggak benar. Iya. Memaksa. Dunia. Iya. Di YouTube ada berapa nih? 12. Oh, Bu Khotijah nanya nih, dia di YouTube. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, jika kita menjual sawah atau tanah dan belum dibayar lunas, baru 10% pembayaran, apakah masih boleh ditanami oleh si penjual? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di awal harus ada perjanjian. Ya, selama belum lunas, Anda tidak berhak untuk memakai atau untuk menggunakan. Gitu. Bikin syarat di awal. Ya. Jadi bikin kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Gitu. Misal, Anda DP 10%, Anda tidak berhak menggunakan sawah ini. Kalau DP sudah di atas 60%, Anda berhak. Begitu, ya. Dengan syarat Anda harus membayar sisanya 1 tahun paling lambat. Misal, nah jika
lebih dari 1 tahun belum terbayar, akan dihitung lebihannya itu sebagai sewa. Misalnya sebulan, Anda bayar sewa 1 bulan sekian harganya gitu. Bikin kesepakatan-kesepakatan. Jelas ya? Ya, makasih. Semoga bisa Kenapa saya katakan begitu? Karena untuk urusan muamalah itu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Ya, pada dasarnya segala sesuatu yang bukan ibadah itu boleh. Illa madal dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang mengatakan itu bukan boleh. Ya, satu ya. Jadi untuk muamalah itu terbuka luas aturannya. Yang kedua adalah al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu melakukan muamalahnya sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati bersama. Ya. Jadi ada dalil, ada syarat-syarat. Ya, yang ketiga adalah dalil tentang al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan masyarakat setempat. Ya, atau disebutnya sebagai kearifan lokal itu bisa dijadikan sandaran hukum. Kapan itu? Selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat. Begitu. Oke, jelas? Jelas Ustaz, syukran katsiran, kata Bu Khadijah.